Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Anggraini, saya dari Unpas Bengkulu, Prodi Piawat 4B. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengembangan moral dan agama. Mata kuliah Pengembangan Moral dan Agama, Bunda Wiwinda MAG. Pentingnya nilai agama dan moral anak usia dini dalam hal ini tentu orang tua lah yang paling bertanggung jawab. Karena pendidik yang utama dan pertama adalah pendidikan dalam keluarga. Keluarga tidak hanya sekedar berfungsi sebagai persekutuan sosial, tetapi juga merupakan lembaga pendidikan. Oleh sebab itu, kedua orang tua bahkan orang dewasa berkewajiban membantu pertumbuhan dan perkembangan mencapai kedewasaan masing-masing dan dapat membentuk kepribadian. Karena pada masa usia dini adalah masa peletakan dasar pertama dalam mengembangkan kemampuan fisik, moral, dan agama. Peran orang tua sangat berpengaruh bagi tingkat keimanan anak. Melalui bimbingan orang tua, anak dapat dibimbing untuk mengenai siapa itu Tuhan, sifat-sifat Tuhan, bagaimana kewajiban manusia terhadap Tuhan. Perkembangan nilai moral dan agama adalah kemampuan anak bagaimana ia bersikap dan bertingkah laku. Hasil analisis melalui pembahasan ditemukan 10 metode penting bagi pengembangan nilai-nilai moral dan agama pada anak usia 5-6 tahun, yaitu bercerita, bernyanyi, bersyair, berkarya wisata, pembiasaan, bermain outbound, bermain peran, diskusi, dan keteladanan. Temuan tersebut telah dibahas dengan berbagai konsep dan temuan-temuan sebelumnya. Pertama, berikan contoh kepada anak. Langkah pertama adalah memberikan contoh terlebih dahulu kepada anak, sebab keluarga merupakan tempat pertama untuk anak belajar. Bisa memberi contoh untuk berbicara secara perlahan, menggunakan bahasa yang halus dan sopan, serta tidak menggunakan kata-kata yang kasar. Kedua, mulai dari kebiasaan yang sederhana. Jika Anda memberikan teladan secara sekaligus, anak biasanya akan sulit mengubah kebiasaan yang sudah mengakar. Karena itu, mulai dari kebiasaan yang mudah terlebih dahulu, misalnya mencuci piring setelah makan, berdoa sebelum makan. Cara-cara nilai agama dan moral ini direkomendasikan oleh banyak pakar anak, sebab kebiasaan yang sederhana jika dilakukan secara beruntun bisa menarik kebiasaan baik. Selanjutnya, menyampaikan nasihat dengan cara yang menyenangkan. Misalnya dengan membacakan cerita sebelum tidur, menceritakan kisah yang memiliki amanat baik, serta menghibur anak jika mereka sedang sedih dengan nasihat. Bisa juga menyelipkan nasihat ketika anak beraktivitas, misalnya dengan memberikan mainan, buku, maupun lagu yang mencerminkan kebiasaan baik anak. Selanjutnya, ajak anak untuk bersosialisasi dengan lingkungan yang baik. Misalnya dengan mengajak anak bermain bersama dengan teman sepermainan atau sebaya. Akan lebih baik jika memberikan ruang untuk belajar bersama secara bergantian di rumah teman. Dengan begitu, orang tua bisa memantau perkembangan dan sosialisasi yang dilakukan oleh anak. Selanjutnya, jangan paksa anak untuk melakukan sesuatu. Bisa jadi anak sedang mengalami hari atau mood yang buruk, sehingga ia tidak bersikap seperti biasanya. Pahami kondisi tersebut dan cobalah untuk menasehatinya. Baiklah, itulah penjelasan pengembangan moral dan agama dari saya. Mohon maaf bila banyak salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.